Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami di sini akan menjelaskan tentang game sliding number. Untuk anggota kelompok kami, yang pertama, saya Muhammad Altaf Pramasya Perkasa dengan NPM 207006080. Selanjutnya ada Ahmad Bisri dengan NPM 2070056. Kemudian Rifki Alvarez dengan NPM 207006052. Dan yang terakhir Fikri Ahmad Faisal dengan NPM 207006045. Untuk pembahasan pada sliding number ini, yang pertama akan menjelaskan tentang deskripsi dari sliding number, kemudian unity, inversion method, dan shuffle system. Untuk yang pertama yaitu sliding number. Sliding number merupakan game bergenre puzzle. Tujuan dari game ini adalah menyusun angka-angka agar sesuai dengan posisi yang seharusnya. Aplikasi ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman C dan menggunakan software Unity. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Fikri Ahmad Faisal. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya adalah fitur-fitur yang terdapat pada software Unity. Yang pertama ada Physics. Physics ini adalah mesin fisika 3D real-time bawaan Unity yang memungkinkan untuk membuat simulasi lanjutan pada game agar lebih imersif dengan simulasi nyata dan efek dinamis real-time. Kemudian ada OpenGL ES. OpenGL ES adalah API grafis lintas platform yang menentukan interface software standar untuk hardware pemrosesan grafis 3D. Dan yang terakhir ada text editor. Untuk text editor ini suatu software yang memungkinkan seseorang untuk membuka, melihat, dan mengedit file plain text atau teks biasa. Nah, di Unity sendiri itu sudah ada text editor yang bernama MonoDevelop. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Fikri Ahmad Faisal yang telah memaparkan materinya. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Rifki Alvarez. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang inversion method. Jadi, inversion method ini merupakan strategi yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan cara membalikkan ataupun mengubah perspektif dari masalah yang ada. Boleh next. Selanjutnya ada shuffle system. Jadi, shuffle system ini merupakan fitur yang memungkinkan pemain untuk mengacak ulang posisi benda-benda atau bagian-bagian dari game puzzle. Sistem shuffle ini dirancang untuk memberikan variasi dan tantangan yang berbeda setiap kali pemain memulai ataupun melanjutkan permainan. Jadi dengan memanfaatkan mekanisme ini, pengembang game dapat memberikan pengalaman bermain yang lebih menarik dan menantang. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Rifki Alvarez yang telah menjelaskan materinya. Untuk yang terakhir yaitu demonstrasi dari game sliding number yang akan dijelaskan oleh Ahmad Bisri. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan program yang sudah kami buat atau aplikasi atau game atau permainan yang sudah kami buat, yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa kami membuat game ini pada sebuah software yaitu Unity. Yang dimana di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk aset-aset yang digunakan. Di sini untuk gamenya sendiri di sini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada bagian main menu bagian awal dan juga bagian in game-nya atau bagian dalam gamenya. Yang pertama untuk main menu sendiri di sini kami menggunakan hanya mungkin sedikit di bagian main menu ini. Yang pertama di sini cuma ada background image, terus ada play button, cuma play button aja. Terus ada juga exit button di sini. Jadi cuma ada dua button function saja yang ada di pada main menu. Karena untuk game sendiri ini cukup sederhana. Jadi pengguna tinggal memainkan gamenya. Jadi nggak ada seperti setting ataupun function-function yang lainnya. Nah, untuk penjelasan codingnya pada main menu di sini cukup sederhana karena di sini cuma menggunakan satu script saja, main menu script. Di sini ini contoh codingnya atau coding yang kami gunakan di sini untuk penerapan
codingnya juga hanya diterapkan pada 2 button ini saja. Yang pertama misalnya untuk button play ini. Untuk button play ini sendiri cuma memberikan function seperti load scene. Jadi untuk scene ini kan main menu ini urutannya ke 0. Nah, untuk in game ini urutannya yang pertama. Jadi ketika pengguna memencet tombol play, ini otomatis akan melakukan load seperti ini. Plus satu ini untuk mengambil info scene dari yang pertama. Jadi ketika dipencet akan langsung pindah ke scene yang selanjutnya. Untuk button quit game sendiri ini cukup sederhana, tinggal application.quit saja, nanti gamenya akan otomatis keluar sendiri. Itu untuk penjelasan pada main menu. Dan pada menu-menu juga kami menggunakan lagu atau background music agar permainannya terasa hidup di bagian main menu. Nah, untuk penjelasan selanjutnya itu pada bagian in-game. Untuk bagian in-game ini merupakan bagian utama pada program atau game yang kami buat. Karena di sini banyak sekali script-script yang kami terapkan di dalamnya. Untuk pertama di sini saya akan menjelaskan aset-asetnya terlebih dahulu, lalu akan menjelaskan ke bagian codingannya. Untuk di bagian scene in-game ini sendiri, kami memberikan seperti background di belakang ini, backgroundnya. Untuk selanjutnya ada tile ini merupakan kotak-kotak ini yang nanti akan jadi unsur utamanya. Jadi nanti kotak-kotak ini akan diacak sesuai urutannya, nanti akan diurutkan kembali. Misalnya tile 0, tile 1, nah seperti itu. Ini untuk bagian tile. Selanjutnya untuk pada bagian canvas ini terdapat ada end panel, ada time ini, terus ada bagian pause button, terus ada shuffle. Nah, untuk end panelnya ini sendiri merupakan bagian ketika misalnya pengguna sudah menyelesaikan pertandingannya atau menyelesaikan puzzle-nya. Jadi ketika semua angka atau semua tile ini yang sudah diacak-acak, sudah diurutkan, maka akan muncul time panel seperti ini. Jadi puzzle solved, terus ada info waktu yang telah didapatkan. Untuk misalnya di dalamnya juga nggak sederhana itu, tapi ada juga seperti best time-nya, best time yang sudah didapatkan sebelumnya, dan juga ada mungkin new record jika pengguna berhasil mengalahkan best time-nya sendiri. Itu dari segi black image atau end panel-nya. Untuk selanjutnya di sini ada musik yang kami gunakan. Jadi ketika memainkan gamenya akan ada sebuah lagu yang bermain karena ini di set play on awake dan juga akan melooping. Untuk penggunaan codingnya sendiri di sini diterapkan pada main camera. Di sini ada codingan utamanya yaitu game script. Nah, ini merupakan seperti biasa jika di Unity ini jika ingin menggerak-gerakkan seperti kotak-kotak ini atau menggunakan mouse, codingannya biasa disimpan di main camera. Nah, di main camera ini itu diletakkan tepat di bagian tengah ini di main kameranya. Mungkin di sini saya akan coba untuk membuka codingannya. Mungkin penjelasan sederhananya ada di game script ini. Nah, yang pertama di sini ada void update. Nah, untuk void update ini sendiri merupakan codingan untuk bagaimana cara si kotak-kotak ini tuh dapat digerakkan. Jadi misalnya kotak-kotak itu bisa berpindah, bisa 15 ke sini, 14 ke sini. Nah, ini tuh menggunakan codingan yang void update ini. Ini tuh bergantung pada empty space dan tile index. Jadi misalnya ini target index 15, ini empty space-nya. Jadi ketika dipencet, 15-nya pindah ke sini dan empty space-nya akan pindah ke bagian kiri. Jadi saling bertukar posisi. Itu untuk penjelasan dari void update ini. Jadi untuk mengupdate posisi dari si tile-nya itu sendiri. Ini juga bergantung pada empty position-nya atau empty tiles, empty ini. Untuk codingan selanjutnya itu ada finish. Jadi ini untuk menamatkan pertandingannya. Jadi di sini ada codingan seperti condition if else ini. Jadi ketika correct tiles atau posisi dari tile ini yang benar itu sama dengan banyaknya tile. Jadi banyaknya tile ini itu ada 14. Jadi ketika posisi semuanya yang benar itu sama dengan banyaknya tile yang ada, maka gamenya selesai. Dan akan muncul end panel yang tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya.
akan muncul end panel ini akan dimunculkan, akan diaktifkan, dan juga akan dimainkan sebuah, nggak lagu sih, mungkin ini seperti sound effect seperti itu. Dan juga ini ada stop timernya. Jadi timer yang berjalan di sini akan di stop dan juga akan dicatat hasilnya. Di sini juga ada seperti base time saat ini pindah dengan dilakukan void update, dan juga bagaimana si game ini dapat diselesaikan dengan menggunakan condition ini, if else. Nah, untuk selanjutnya mungkin pada bagian play again di sini. Nah, jadi nanti itu ada jika selesai di bagian sini. Nah, jika selesai akan ada tulisan play again seperti ini. Nah, ini akan seperti memainkan gamenya kembali. Ini untuk sistem reshuffle tadi, ini button shuffle ini akan mengacak kembali si tile-tile ini dengan posisi yang berbeda-beda. Nah, untuk yang terakhir di sini kami menggunakan yang sudah dibicarakan tadi, menggunakan rumus inversion. Ini rumus inversion ini merupakan rumus untuk pengacakan si tile-nya. Jadi untuk segi pengacakannya sendiri ini nggak dilakukan secara asal ya, tapi dengan menggunakan rumus inversion ini. Mungkin itu untuk codingan dari si main camera-nya atau codingan utamanya. Untuk codingan lainnya mungkin ada pada segi tiles. Ini diterapkan pada tiles. Ini ada codingan yang bernama tile script. Nah, untuk ini mungkin sederhana. Jadi untuk tile script ini sendiri, jika posisinya itu pada posisi yang benar atau correct position, si tiles ini itu akan berubah menjadi warna hijau. Tapi karena aset yang kami gunakan berwarna hitam, jadi untuk warna hijaunya sendiri mungkin nggak terlalu cerah atau terlihat samar-samar. Untuk codingan sendiri itu seperti itu pada bagian tiles ini. Untuk codingan yang lainnya mungkin terletak pada lagu, ini hanya untuk memainkan lagunya. Untuk sisanya mungkin semuanya lebih ke music control saja. Mungkin untuk penjelasan sederhana dari codingan dan program yang kami buat mungkin itu. Di sini saya akan coba langsung masuk ke bagian gamenya. Di sini untuk gamenya sendiri di build untuk desktop, jadi nggak di build untuk web maupun Android, jadi hanya untuk desktop saja. Di sini saya akan coba untuk masuk ke gamenya. Ini untuk bagian main menunya. Di sini ada bagian dua, ada button start dan juga button exit. Di sini saya akan coba untuk masuk ke bagian gamenya untuk menyelesaikannya. Nah, tiles yang tadi itu tersusun, ini akan diacak-acak dengan menggunakan gate inversion tadi, dengan rumus inversion. Nah, di sini pengguna tinggal menempatkan angka-angka ini berdasarkan posisi yang sesuai. Misalnya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nah seperti itu. Jadi untuk posisinya seperti itu. Saya akan coba menyelesaikan permainannya. Nah, di sini juga ada timer seperti stopwatch gitu yang menghitung lamanya pertandingan dapat diselesaikan. Juga ada seperti reshuffle seperti ini untuk mengacak-ngacak juga, mengacak urutannya. Ini akan saya coba selesaikan untuk menamatkan gamenya. Nomor 5, 6, 7, 9, 10. Nah, jika gamenya sudah diselesaikan, maka muncul end panel seperti ini, seperti puzzle solve, terus best time, dan juga ada waktu yang dapat saya selesaikan untuk menyelesaikan game ini.
Nah, jika diklik play again, maka mulai lagi. Sedangkan ini button pause ini untuk mempause gamenya. Di sini juga timernya juga ikut berhenti. Jika dilanjutkan, akan untuk melanjutkan gamenya. Mungkin untuk penjelasan atau demonstrasinya cukup sekian. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Ahmad Bisri yang telah menjelaskan proses pembuatan game sliding number dan penjelasan gameplaynya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.